Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita kembali membahas berita terkait honorer, khususnya honorer yang terdata di database BKN. Seperti yang diberitakan bahwa sisa formasi P3K 2024 tahap 1 itu masih banyak. Peluang honorer non database BKN bagaimana sebenarnya? Simak secara lengkap di video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar aparatur sipil negara, honorer, dan P3K. Rekan-rekan sekalian, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat telah menyelesaikan pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2024. Dari Kabupaten Arfak ini kita bisa menyimak satu informasi terkait dengan kebijakan honorer se-Indonesia, ya, khususnya honorer yang telah terdata di database maupun honorer yang belum terdata di database. Melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegunungan Arfak, Eduardo Wansibah, mengatakan bahwa jumlah peserta yang mengikuti seleksi CPNS 2024 kurang lebih dari 600 orang. Seleksi CPNS sendiri itu dibagi menjadi 2 tahap. Nah, kalau seleksi P3K di kabupaten ini diikuti oleh 300 pelamar dari kuota 800-an orang. Seleksi P3K duluan selesai, baru dilakukan CPNS formasi 2024. Diketahui bahwa seleksi P3K 2024 itu dilakukan 2 tahap. Peserta seleksi P3K 2024 tahap kedua akan memperebutkan sisa formasi, yakni jumlah kuota yang belum terisi pada seleksi P3K 2024 tahap 1, seleksi P3K 2024 tahap 2 untuk honorer non-database BKN dan lulusan pendidikan profesi guru. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian, untuk seleksi P3K tahun 2024 untuk tahap 2 sebenarnya akan memperebutkan sisa formasi, ya, sisa formasi yang belum terisi pada seleksi P3K 2024 tahap 1. Sehingga kebijakan ini tentu melihat lagi kondisi kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Jika memang ada kuota yang tersisa, maka akan bisa diperebutkan oleh para tenaga honorer yang tidak termasuk ke dalam database BKN untuk diperebutkan pada seleksi P3K tahap 2. Lebih lanjut, Edward menjelaskan bahwa untuk jumlah pelamar CPNS formasi 2024 sebanyak 1.800 orang. Namun setelah mengikuti seleksi kompetensi dasar, seleksi CPNS 2024, hanya 600 orang yang dinyatakan lulus ke tahap seleksi kompetensi. Baik rekan-rekan, dari informasi kali ini kita bisa menyimak bahwa kebijakan seleksi honorer pada tahap kedua itu akan memperebutkan sisa formasi yang ada pada seleksi P3K tahap 1. Mudah-mudahan saja informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, walaupun mungkin sampai sekarang kebijakan terkait dengan kuota pada seleksi P3K 2024 tahap 2 itu belum ada, namun informasi ini sekiranya bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan mekanisme dan pola seleksi P3K tahap 2. Demikian informasi kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.